Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam alal anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwatul iman, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majlis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Ta'ala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat rezeki berupa sehat, rezeki berupa kemauan, rezeki berupa kesempatan yang tidak diberikan kepada saudara-saudara kita yang sedang mengalami sakit. Banyak amal-amal yang tidak bisa dilakukan karena sakitnya. Sholat bisa tidak berjamaah, sholat bahkan tidak bisa berdiri, tidak bisa sujud sebagaimana mestinya karena sakit. Dan banyak hal-hal yang lain yang tidak bisa dilakukan karena sakitnya. Sedangkan orang yang sehat itu diberi peluang oleh Allah, kesempatan oleh Allah seluas-luasnya. Karena sehat itu. Ya. Oleh karena itu kita yang diberi nikmat sehat ini jangan sampai seperti orang sakit. Coba Bapak Ibu renungkan, bedanya sehat dengan sakit apa? Kalau orang yang sehat nggak banyak berbuat, bedanya apa, Pak? Hah? Bedanya apa? Kalau yang sehat nggak banyak beramal. Maka jangan sampai kita yang sehat ini seperti orang yang sedang sakit, kehilangan banyak amal. Ya, banyak akhirnya amal-amal yang kita tinggal. Kalau orang sakit wajar karena sakitnya. Lah kita yang sehat, maka ini merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jangan disia-siakan. Sehingga Nabi berpesan apa? Igtanim khamsan qabla khamsin, ya, wasihataka qabla sakomik. Manfaatkan
mengutamakan sehatmu sebelum sakitmu. Karena sakit itu merusak, banyak hal yang rusak karena sakit itu. Ekonomi kita rusak, ya, ibadah kita bisa rusak. Adapun kita bisa melakukan ibadah tidak bisa maksimal. Apa itu tidak renungan bagi kita? Sampai saya dicurhati oleh seorang bapak-bapak yang diuji Allah dengan sakit itu, sholat dengan duduk tetap bisa jamaah, tapi nggak bisa menikmati. Berdiri kayak apa nggak bisa menikmati, rukuk nggak bisa menikmati, sujud apalagi nggak bisa mereka menikmati karena terhalang oleh sakit. Jadi sakit itu kata Nabi yufsid, ya, sakit itu bisa merusak, baik itu merusak urusan dunia, ekonomi, maupun bisa merusak apa? Agama. Dan tidak sedikit orang yang sakit kemudian tidak sabar dengan sakitnya, sekaligus didobel tidak ridho dengan takdir. Makanya waktu sehat niki empun disiak nih. Ikhwatul iman, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, malam ini kita akan menindaklanjuti pembahasan dari kitab Ahbabullah, melanjutkan kitab Ahbabullah, 40 karakter yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir itu tentang sabar, dan sudah kita bahas pembahasan tentang keutamaan dari sikap sabar, sudah kita bahas. Nah, sekarang kita akan masuk pada pembahasan karakter yang ke-6. Karakter yang ke-6 termasuk karakter yang dicintai oleh Allah adalah al-muttaqun. Al-muttaqina, orang-orang yang bertakwa. Ini karakter yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita lihat dalil-dalilnya dulu. Kita lihat dalil-dalilnya terlebih dahulu, kemudian nanti kita lihat penjelasan seputar apa yang dimaksud dengan takwa. Nah, dari situ nanti kita bisa merenung, bisa muhasabah dari penjelasan itu, apakah karakter yang hari ini kita miliki sudah masuk kategori orang yang bertakwa. Jadi nggak bisa dirumongso rumangsaku, nggak bisa. Jelas nggih? Nah, sekarang kita lihat dulu dalil-dalilnya. Nah, kacamata ketinggalan. Ini kacamata pinjam jadi ngeluh. Pertama kita lihat surat Al-Imran ayat 76. Surat 3 ayat 76. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bala man awfa bi ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Iya.
Bukan begitu. Siapa yang menepati janji dan bertakwa, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Kita lihat di ayat terakhir mengatakan sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Nih. Itu dalil pertama. Dalil pertama. Dalil kedua, dalil yang kedua, ya, terdapat di dalam surat At-Taubah. Di surat 9 ayat 4. Surat 9 ayat 4. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Illal ladzina ahadtum minal musyrikin thumma lam yankusukum syai'a ثم لم ينكسوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم أهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. Iya. Ketetapan itu berlaku kecuali atas orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan kamu, dan mereka sedikit pun tidak mengurangi isi perjanjian, dan tidak pula mereka membantu seseorang pun yang memusuhi kamu. Maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Jadi cukup dalil dari Al-Quran, ada 2 dalil ya, yang kita ambil. Masih banyak di ayat-ayat yang lain yang menunjukkan apa? Allah mencintai orang yang bertakwa. Berarti salah satu sifat yang dicintai Allah adalah sifat orang yang bertakwa. Sehingga ayat ini menuntut kita, kalau kita ingin, perhatikan, kalau kita ingin menjadi orang yang dicintai Allah, wajib bagi kita untuk membentuk karakter menjadi orang yang bertakwa. Saya ulangi, menjadi orang bertakwa, bukan rumongso jadi orang bertakwa, beda. Jelas nih? Kenapa? Karena setan itu membawa talbis, membawa jebakan. Salah satu jebakan setan yang banyak telah memakan korban adalah al-amani. Ingat-ingat nih, geng, ya. Salah satu perangkap setan, jebakan setan yang telah banyak memakan korban. Jebakan itu bernama al-amani. Orang itu dibangun angan-angan kosongnya. Jelas nggih? Surga, kecintaan dari Allah itu tidak bisa didapat karena angan-angan kosong. Angan-angan kosong itu gimana sih? Bukan. Angan-angan kosong itu rumangsa dadi wong apik ning gak tau nglakoni apik, ngono lho. Bukan ngelamun. Kalau ngelamun itu bisa berpikir. Ya. Jadi yang dikatakan angan-angan kosong niku napa? Rumangsa dadi wong apik ning gak tau nglakoni apik. Ya sama niku, rumangsa dadi wong mukmin. Rumangsa. Lah rumangsa niku bisa jadi nggak punya apa-apa. Sama dengan rumangsa pinter padahal lho ngono lho. Rumangsa alim padahal gak alim. Nah,
Rumongso ini bagian dari talbisul iblis. Bagian dari apa? Perangkap-perangkap setan. Banyak orang digambarkan rumongso tadi, rumongso tadi. Surga, pahala, cinta dari Allah itu tidak bisa didapat dengan adanya angan-angan kosong. Cukup dengan rumongso, tidak bisa. Makanya orang Yahudi kan ini, orang Nasrani ini rumongso. Muslim tidak demikian. Walaupun Anda Muslim, walaupun kita Muslim, tapi kalau tidak berserah diri kepada Allah, itu dipersoalkan. Agama Islam beda dengan yang lain. Bukan sekedar pengakuan kemuslimannya. Makanya ada orang Muslim tapi nggak mengamalkan ajaran Islam. Ada yang mengajarkan tapi benci dengan amalan. Contoh, ada nggak begini? Orang mengamalkan tapi nggak seneng dengan amalan itu. Ada apa enggak? Aslinya dia nggak suka dengan amalan itu. Itu bisa terjadi, Pak. Makanya disebut nifak. Napa nifak nih? Jadi nifak itu perbuatan orang-orang yang dohir dan batinnya tidak sama. Ngaten. Itu munafik makanya. Makanya di dalam Islam ada istilah munafik. Mereka itu ngerjakan sholat, ngerjakan puasa, tapi benci dengan amalan itu. Sampun jelas nih? Maka kita dituntut untuk menjadi orang yang bertakwa apabila kita ingin menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah. Nah, itu dalil dari Al-Quran. Sekarang kita ambil dalil dari sunnah Nabi SAW. Dalam sebuah hadis yang berasal dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbul abda at-taqiyyi al-ghaniyyi al-khafiyyi. Ya, Allah itu mencintai 3 golongan manusia ini. Allah mencintai apa? 3 karakter manusia ini. Apa 3 karakter manusia itu? Yang pertama, yuhibbul abdat taqi. Allah mencintai orang yang bertakwa. Allah mencintai orang yang bertakwa. Yang kedua, al-ghani. Allah mencintai orang yang kaya. Ghani, kaya. Maksudnya yang merasa cukup. Nah, gitu. Karena hakikat kaya dalam pandangan Rasul, laisal ghina bikathratil ard. Hakikat kaya itu bukan yang banyak harta, bukan. Ya, akan tetapi al-ghina ghina nafas. Namun hakikat kekayaan yang sebenarnya itu adalah kekayaan hati. Maksudnya gimana ini? Maksudnya piye nih? Ngeten, Mbak. Jadi ucapan Nabi itu Masya Allah, dalam maknanya itu, Pak. Dalam maknanya. Orang kalau kita lihat blegere suge, ngerti blegere? Napa istilahnya? Dohire suge, ngoten. Iku durung mesti nek suge tenan, Pak. Ngono lho. Saya berani ngomong begini, ini belak-belakan aja kita itu.
Engko nek ana wong cerita nang sampean, nyeritakno kekayaane, nyeritakno usahane sukses, penghasilannya sekian. Coba setelah cerita sampean sambato, Mas, kebetulan ini aku butuh duit 5 juta. Langsung melarat, Pak. Paham mboten jenengan? Itu hakikatnya itu. Berarti miskin hatinya itu. Kenapa? Dia langsung sambat. Makanya sampean kali pun gak usah kakek cerita, engko dites sampean melarat langsung. Loh bener ini. Miskin dia itu. Kalau kaya nggak begitu. Kalau kaya gak kurang dah. Loh ngono sampean. Kebetulan Mas, aku iki butuh duit 5 juta. Loh gak kurang dah. Oh, ngono ayahe. Ternyata begitu mari cerita-cerita sekian. Anakku yang sana kalau ngirimi aku sekian, anakku yang sana transfer aku sekian, disambati 5 juta langsung ndodono apa nih? Melarate. Kan pengecut ngene kuwi. Pengecut apa bukan? Wong ini kok ngaku iman kuwi tekan ndi? Ayo hati-hati loh. Nek ngene kok kebongkar Pak, penyakit kula mbek sampean gak mungkin kula mbek sampean iso singitan nek wis koyo ngene iki. Saged dipaham niki? Niki kudu didobrak penyakitnya ten iki. Makanya di dalam kebakhilan itu al-jubnu. Al-jubnu, bakhil niku pengecut. Kenapa? Mampu tapi pura-pura ndak mampu. Nggih mboten? Iki wis gak ngaji tadi panas. Astagfirullah. Kok bisa? Ternyata kita nauzubillah belum bisa menjadi orang yang lurus, belum bisa menjadi orang yang jujur, belum bisa. Itu termasuk kadzab itu. Wong mampu pura-pura ndak mampu kan kadzab, pendusta dia. Astagfirullah. Lah ngeten iki dosa apa enggak? Ayo rumangsa dadi wong saleh ngoten. Dadi wong saleh niku butuh perjuangan, Pak. Gak iso ujuk-ujuk aku rumangsa saleh, wis ngaji wis salat ora. Kan kok nanti membahas ketakwaan nanti itu akan terbongkar. Betulkah status saya sudah layak menempati diri sebagai orang yang bertakwa? Sudah pantas tak? Sehingga orang-orang yang dicintai Allah itu nggak ngawur, Pak. Bukan cuma penampilan kan? Bon, itu al-ghina. Makanya al-ghina itu dikatakan merasa cukup. Nah, orang merasa cukup ini pasti banyak syukurnya. Ya. Orang yang merasa cukup itu banyak syukurnya. Orang yang merasa cukup itu pasti merasa kaya. Orang yang merasa cukup pasti ringan tangan karena jiwanya merasa cukup. Ya demikian. Insyaallah. Bon. Kemudian yang ketiga kata Nabi, Allah mencintai siapa? Al-Khafi. Al-Khafi. Siapa itu Al-Khafi? Al-Khafi itu orang yang tersembunyi. Gak mamer-mamer no awake, gak nduduh no awake, tersembunyi. Maka salah satu yang menyebabkan seorang tabi'in yang namanya Uwais Al-Qarni, salah satunya nama sifat ini, beliau itu ndak suka kalau terkenal. Itu salah satu keistimewaan yang Allah berikan kepada Uwais Al-Qarni. Gak suka terkenal. Itu di masanya itu Uwais Al-Qarni itu Masya Allah, Pak. Setelah ketemu dengan Umar itu namanya itu apa? Melambung, semua ulama besar itu mencarinya. Loh gitu. Setelah ketemu dengan Umar itu. Karena Umar langsung menulis surat
ke gubernur Yaman supaya memuliakan Uwais dan orang tuanya. Akhirnya berkembang berita itu. Ulama-ulama kibar, para tabiin, para sahabat itu berduyun-duyun mencari Uwais. Begitu namanya sudah terkenal, Uwais dan orang tuanya tidak ditemukan lagi. Apa Pak? Menghilang, menyendiri, pergi. Kenapa? Takut terkenal. Umpama kula mbek sampean dadi Uwais nu kira-kira piye? Apalagi punya keistimewaan. Apa keistimewaannya Pak? Ijabatu dakwah. Nek ndonga langsung dikabulno. Iso buka praktek kula mbek sampean. Menerima. Wong zaman saiki gak terkenal kepingin mengenalkan diri. Itu penyakit. Ini makanya 3 sifat ini Masya Allah. Allah mencintai hambanya yang bertakwa. Allah mencintai hambanya yang hatinya kaya. Allah mencintai orang yang tersembunyi. Sampun saged dipahami, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, timbul pertanyaan, kenapa Allah mencintai orang yang bertakwa? Karena sifat-sifat orang yang bertakwa itu sifat yang sangat menakjubkan. Sehingga pantas dan layak serta patut untuk mendapat cinta dari Rabbul Alamin. Allah. Sifatnya, wataknya, karakternya itu memang karakter yang menakjubkan sifat-sifatnya. Gak setiap orang mampu memiliki sifat ini. Itu. Jiwanya sangat besar. Makanya digambarkan wonten gene surat Al-Imran pada ayat 134, 135. Itu gambaran karakter, coba nggak menakjubkan gimana? Gak mengagumkan bagaimana? Wong sifatnya demikian. Mari kita simak sekilas. Setelah itu nanti kita pindah pembahasan tentang definisi takwa, sehingga nanti kita bisa menjadikan standar amalku, sifatku, pribadiku apa sudah layak menduduki derajat takwa itu. Kita lihat dulu kenapa orang yang bertakwa kok dicintai oleh Allah, karena sifatnya yang menakjubkan ini. Surat Al-Imran 100 berapa tadi? 134, 135. Nah, itu kan penjelasan 133. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ya. Bersegeralah menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seperti langit dan bumi,
yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang selalu berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, orang-orang yang mengendalikan kemurkaannya, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Demikian juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, mereka segera mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Mereka pun tidak meneruskan apa yang mereka kerjakan, perbuatan dosa itu, sedangkan mereka mengetahuinya. Itu sifat-sifat orang yang bertakwa, sifat-sifat yang sangat menakjubkan. Kenapa dikatakan sifat menakjubkan? Kalau kita baca ini, itu jangan lihat dohirnya ayat, ya. Kita baca secara maknawi. Pertama apa? Alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Ya, ciri orang bertakwa yang pertama adalah menginfakkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Maknanya apa ini? Yang dimaksud lapang itu beberapa makna. Yang pertama, ketika hartanya cukup. Yang kedua, ketika dia sehat. Yang ketiga, ketika hatinya dalam keadaan ridho. Nah, cukup, sehat, ridho. Begitu pula dalam kondisi sebaliknya, ketika dalam keadaan miskin. Oh, kan? Coba apakah ketika kita merasa miskin sempat infak? Dharra. Ketika dapat musibah mikir infak? Kalau dapat nikmat infak wajar. Betul nggak ini? Tapi di saat kita mendapat musibah, mungkin opname di rumah sakit, sempat mikir infak? Nah, sudah masuk sini belum kita? Tuh kan, Insya Allah. Itu ayat yang menjelaskan alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Bukan waktu sarra saja. Ini yang menakjubkan, Mbak. Dan yang lebih menakjubkan lagi apa? Di saat dia sedang marah. Di saat dia sedang marah. Marah itu sempit hatinya. Kan gitu. Bisa nggak kita dalam kondisi marah, emosi dengan seseorang, lalu kita sedekah kepada orang tersebut? Bayang notok niku kira-kira enteng napa buat, Pak? Bayang notok. Ada orang bikin mangkel kita. Nah, kita dituntut satu, dituntut untuk menahan marah. Yang kedua dituntut untuk memaafkan. Yang ketiga dituntut untuk tetap memberi. Dengan satu orang pelaku tadi. Kan di situ ayatnya demikian toh. Menginfakkan harta baik di waktu lapang maupun yang kedua apa? Menahan marah. Yang ketiga apa? Memaafkan. Dan ini terjadi di zaman sahabat. Dan sahabat bisa melakukan. Pada seseorang katakan ini, orang ini mendolimi kita. Turun ayat kepada kita. Kita disuruh ngapain? Kita ingin dolimi kita dengan kedoliman yang sangat keji. Lalu bagaimana sikap kita? Wis, tahanan marahmu dengan dia ini. Tahanan jangan marahi dia. Yang kedua, maafkan dia. Yang ketiga, bantulah kekurangannya. Pak, jenengan kali kula menghadapi kasus ini kira-kira piye? Dalam siapa pelaku tersebut? Abu Bakar orangnya.
Sampun jelas. Siapa pelaku amal tersebut? Abu Bakar orangnya yang mampu melaksanakan ini. Ketika diuji dengan perbuatan jeleknya Mistah, memfitnah siapa? Aisyah. Sehingga Abu Bakar harus mencabut sumpahnya dan harus menahan marahnya dan harus berusaha memaafkan Mistah, dan juga harus tetap iso ngelakoni nek kula mbek sampean. Nah, angel. Wong kula mbek sampean durung belajar iku wis angele didhisikno kok. Wis kaya abot ngono biasane. Mboten dijajal dhisik, dilakoni dhisik mboten, ngono lho. Iku kebiasaan yang tidak baik pada diri kita itu. Sagedipun paham ini. Nah, iku sifat orang bertakwa. Sehingga yang paling besar disanya kuncinya di mana? Sifat al-af. Sifat apa? Pemaaf itu kuncinya. Nah, sehingga sifat pemaaf itu sifat terbesarnya orang bertakwa. Infak, tidak marah walaupun dia dalam kondisi terdolimi, seisok ngekei membantu orang yang berbuat dolim, itu karena besarnya sifat maafnya. Itu hasil sifat orang bertakwa. Targetnya puasa apa? Targetnya puasa apa? Targetnya la'allakum tatakun. Doa yang diajarkan Nabi di akhir Ramadan apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ayat ini atau hadis ini memberikan isyarat jadilah pemaaf. Jadilah pemaaf. Ada yang bertanya, Ustadz, tapi gimana nggih? Kadang-kadang pikiran kita itu ndelok nek eling omongi, nek eling apa? Perbuatan sing ngelarakno ati. Ngono iku mangkel iki cokul maneh. Dadi wis gak tak sepuro ngono. Ono bisikan tengah ati, Pak, Ibu, renungkan baik-baik, camkan baik-baik. Kalau jenengan dengan saya masih ada sifat-sifat nek ngamuk awet, sulit menjadi pemaaf, itu menunjukkan puasa kita belum berhasil dengan baik, gagal. Ingin tahu? Syekh Abdul Razak mensyarah doa ini. Dahsyatnya doa Lailatul Qadar terletak di mana? Sifat pemaaf. Doa itu mengajarkan kita begini. Coba jenengan baca. Ada 3 loh. Allahumma innaka afuwun. Terus tuhibbul afwa. Terus artinya apa? Ya Allah, Engkau maha pemaaf, mencintai sifat pemaaf, maka maafkanlah aku. Nek sampean mangkelan dan Anda, saya termasuk, kalau kita tidak gampang memaafkan, kita ini dagelan, lucu. Sampean tulis nih, dan itu menunjukkan elek hati kula mbek sampean, elek hati kula mbek sampean niki. Paham? Dadi nek kula mbek sampean durung duwe jiwa sing lapang untuk memaafkan, betul-betul jelek kita ini, Pak. Tulisan nek mboten percaya. Ya Allah, Engkau maha pemaaf. Engkau mencintai sifat maaf, maka maafkanlah aku, tapi aku tidak mau memaafkan. Ya begini. Tulisan. Terus wocon. Ya tulis saya. Ya Allah. Baleni ping 7 nek perlu, Pak. Ya Allah, Engkau maha pemaaf, Engkau mencintai sifat maaf, maka maafkanlah aku, tapi aku tidak mau memaafkan. Baleni maneh, ngono lho. Saged dipahami ini ya, Pak? Itu gagal kita menjadi orang baik itu.
Dan itu menunjukkan jeleknya hati kita, boroknya hati kita. Kita memuji Allah karena sifat maafnya, dan kita puji Allah mencintai orang yang memaafkan, dan kita ingin dimaafkan, tapi kita tidak ingin. Apa ini? Apa ini? Kita baca ini. Ini Masya Allah, Pak. Makanya sifat orang bertakwa itu menakjubkan. Itu yang menyebabkan innallaha yuhibbul muttaqin, dan Rasul mengatakan innallaha yuhibbul abda. Sifatnya sangat menakjubkan. Nah, dirasakno dhisik sakniki kita kenal. Kira-kira dengan keadaan kita ini sudah menuju ke sana belum ini? Watak kita, sifat kita ini loh. Sehingga nanti panjenengan dengan saya itu layak mendapatkan kursinya orang yang bertakwa itu. Nah, gak rumongso-rumongsoan tok, rumongsono kata. Wong sakniki mangkel terus awet ngoten. Awet wis ngaji ngoten. Ya apa ini? Terus baca doa ini sing dipikir apa? Betul Pak, baru melek saya setelah membaca kajiannya Syekh Abdul Razak itu tentang dahsyatnya doa Lailatul Qadar. Akhirnya disebutkan di sana oleh Imam Ibnu Qayyim, apa katanya? Dermawan dengan sifat memaafkan. Memaafkan itu abot no penteng, Pak. Kudu ngelalekno sesuatu yang merugikan, harus melupakan sesuatu yang menyakitkan, diganti dengan mencintainya. Bayangkan, merubah kondisi, merubah rasa ini loh, sehingga orang yang terbelenggu dengan emosi kita itu terbebaskan dosanya. Nggih mboten? Selama kita tidak maafkan, dia terbelenggu dengan dosanya itu. Begitu kita memaafkan, belenggu itu lepas. Masya Allah. Kata Imam Ibnu Qayyim apa? Al-judu bil af asyraf wa a'az min judi bil mal. Dermawan dengan memberi maaf. Dermawan dengan memberi maaf kepada orang lain lebih mulia, lebih agung di hadapan Allah daripada berderma dengan harta. Kenapa? Fa innahu la yastati', tidak akan ada yang bisa melakukan hal itu illa nafsul kibar, kecuali orang yang jiwanya besar. Tidak ada yang bisa melakukan itu, kata beliau, kecuali orang yang jiwanya besar. Abu Bakar, Masya Allah, aku gak sembayang Pak nih. Umpama kita diuji seperti ujian Abu Bakar, mangkel Pak. Wong iki wis dibantu bertahun-tahun, makannya, minumnya, pakaiannya, semua kebutuhannya ditanggung sama Abu Bakar. Yo kok yo iso-isone nuduh keluargane Abu Bakar sampai hancur kehormatannya Aisyah. Gimana coba? Makanya wajar begitu Abu Bakar marah, kita pun akan sama dengan Abu Bakar marah begitu. Cuma bedane begitu turun ayat, marahnya Abu Bakar langsung reda. Iku sing bedakno. Umpama kalau mbak sampean pas muring-muring diwacano ayat ngoten niku langsung reda napa piye kira-kira? Mangkane dadi wong saleh niku gak gampang, butuh perjuangan, butuh keseriusan. Angger ngaji mohon gampang wong ngaji, tengok-tengok nyatet dieling-eling mari bisa. Tapi apakah ilmu itu membentuk karakter kita? Ya Allah. Bun, itu sifat dasar orang yang bertakwa. Makanya pantes nek wong duwe sifat kados ini, punya 3 sifat tadi Pak, layak enggak menduduki tempat takwa? Pantes mboten? Sangat pantes.
Kalau mbak sampean ngamuan, ngambekan, ceguken, gampang lah dhewe. Purian, medit, pantes ya. Ayo belajar bareng-bareng, kita belajar bareng-bareng. Saya juga masih tahap belajar dan belajar terus. Jadi bukan sekedar mempelajari ilmu, tapi menjadikan ilmu sebagai karakter kita. Bagaimana dengan kajian-kajian yang kita ikuti, dengan ilmu-ilmu yang kita pelajari, kita ingin membentuk karakter menjadi pribadi yang Qur'ani. Napa pribadi Qur'ani niku, Pak? Dalam napa Bu? Pribadi Qur'ani niku pripun? Seperti yang dijawab oleh Aisyah ketika ditanya oleh seorang sahabat, ya Ummul Mukminin, kaifa khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Ummul Mukminin, bagaimana sih akhlaknya Rasulullah itu? Pripun akhlaknya Rasulullah itu? Apa jawab Ummul Mukminin? Karena khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah itu adalah Al-Quran. Itu jiwa kita, itu kita ingin berjalan ke sana. Satu persatu ayo dirubah, satu persatu ayo dimiliki sifat-sifat ini. Makanya kemarin bab ini sudah bab yang ke-5 gitu. Dari bab pertama apa saja dari 5 poin itu. Nah itu sudah menjadi watak kita atau belum? Ya, 5 sifat yang dicintai Allah yang sudah kita bahas. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Di dalam pembahasan takwa ini kita bagi menjadi beberapa bagian, sub pembahasan. Pertama, kita bahas tentang definisinya. Definisi takwa itu yang pertama. Yang kedua tentang ahamiyah. Ya, ahamiyah au manzilah, pentingnya takwa atau kedudukan takwa di dalam Islam ini. Itu yang kedua, ahamiyah. Yang ketiga tentang fadail, keutamaannya. Apa keutamaan sifat takwa ini? Baik itu keutamaan di dunia maupun keutamaan di akhirat. Nah, itu pembahasan bab takwa kita bagi menjadi berapa? 3 sub pembahasan. Pertama tentang definisi, yang kedua tentang manzilah atau pentingnya ketakwaan, kemudian yang ketiga keutamaannya. Baik, sekarang kita masuk pembahasan poin pertama, sub pertama, yaitu tentang ta'rif at-taqwa, definisi tentang takwa. Definisi takwa dilihat dari sisi bahasa. Dari makna bahasa, takwa itu diambil dari 3 makna. Yang pertama dari kata dasar waqo. Dari kata dasar waqo, nulisnya wawu qaf ya, waqo gitu. Artinya menjaga. Ya, jadi kata dasar takwa dari kata waqo artinya menjaga.
menjaga. Ini dari sisi bahasa kata waqo. Dari sisi bahasa yang kedua, dari kata dasar al-wiqayah. Al-wiqayah. Ya, al-wiqayah itu memiliki dua makna. Ya, al-wiqayah itu memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah al-ikhtiyat. Al-ikhtiyat. Ikhtiyat itu artinya hati-hati, kehati-hatian. Yang kedua bermakna al-hadru. Al-hadru, had pakai zal, had bukan hadek itu ya, hadru. Hadru itu maknanya apa? Kewaspadaan. Napa artinya? Kewaspadaan. Itu makna takwa menurut bahasa. Jadi nek diringkes, makna takwa menurut bahasa itu ada tiga. Satu napa? Menjaga. Dua, hati-hati. Tiga, waspada. Pun itu makna menurut bahasa. Sebenarnya Pak, nek ditingali saking makna bahasa niki iku wis kena dirasakno sakjane pun. Ya, kita lihat dari arah sini saja. Kita lihat dari arah sini saja. Itu sebenarnya sampun kena dirasak nih. Berarti wong sing takwa niku pripun? Dalam hati-hati dalam hal apa? Dalam segala hal. Ucapan hati-hati. Menyimpulkan sesuatu hati-hati, memutuskan sesuatu hati-hati. Itu nunjukkan gak sembrono, gak gerusuh, gak gegabah. Pun itu sifat pertama. Nah, ngeten. Nah, dari makna sini saja sudah bisa dirasakan. Pun adapun makna takwa menurut syariat, adapun takwa menurut syariat adalah sebagaimana diungkapkan oleh jumhur ulama adalah imtithal awamiri wajtinabu nawahi. Makna takwa menurut syariat menurut jumhur adalah imtithal, menjalankan, ngelakokne awamirihi, perintah-perintah dari Allah. Itu menjalankan perintah-perintah dari Allah. Itu pertama. Yang kedua, wajtinabu nawahi, menjauhi, ngedoi, menghindari, ya, ninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Nah, itu makna takwa menurut apa? Syariat. Nggih. Wonten pinten mau? Dua. Satu, menjalankan perintah-perintahnya. Yang kedua, menjauhi larangan-larangannya. Itu makna takwa menurut syariat. Nah, adapun kesempurnaan takwa, sempurna takwanya sampai pada derajat
tertinggi itu bagaimana maknanya? Tafsir dari surat Al-Zalzalah. Tafsir surat Al-Zalzalah. Surat 99 ayat 7 dan ayat 8. Itu tafsirnya. Itu tingkat tertinggi dari sifat takwa. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab, disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab, pernyataan sahabat Abu Darda. Pernyataan sahabat Abu Darda, apa katanya? Tamamut taqwa, puncak dari ketakwaan. Ini puncak dari suatu ketakwaan. Apa? An yattaqiyal abdu, apabila seorang hamba berhati-hati. Ya, jika seorang hamba berhati-hati, waspada, hatta sehingga yattaqiyahu, dia menjaga dirinya, ya, sehingga dia menjaga dirinya min misqali dzarratin, dari perkara seberat zarrah. Nah, ini puncak ketakwaan. Puncak ketakwaan itu apabila seseorang menjaga dirinya dari perkara-perkara walaupun sebesar zarrah. Zarrah itu artinya apa? Di dalam kamus-kamus bahasa Arab, zarrah itu memiliki beberapa makna, Pak. Pertama, sebagian ulama menafsirkan yang dikatakan zarrah niku adalah kepala semut merah yang kecil. Pernah ngelihat semut merah kecil? Kecil itu. Nah, itu kepalanya saja, itu namanya apa? Zarrah. Itu pertama. Kepala semut merah yang kecil, itu kepalanya aja, itu namanya zarrah. Kecil, Pak. Yang kedua, ada yang menafsirkan biji sawi. Nah, kecil banget itu. Umpama niki dibentuk perkara atau amalan, kalau ini perkara dibentuk amalan, itu dijaga atau kebanyakan diremehkan. Nah itu zarrah itu. Nanti kita akan konangan di sini, Pak, ini. Konangan di sini nanti. Itu makna yang kedua. Yang ketiga, yang dikatakan zarrah itu adalah sebesar debu. Jadi gini, di dalam kamus bahasa Arab, di beberapa kamus itu kita lihat, kalau kita lihat rumah tempo dulu yang terbuat dari dinding bambu, nah, itu kalau pagi itu kan terlihat, kalau kita dalam itu terlihat nawa sorotnya nawa matahari ya. Oh, asik gitu, Pak, zaman dulu itu. Gitu. Nah, ketika kita ngelihat sorot itu kan kelihatan apa itu? Debu. Itu namanya zarrah. Loh, Pak. Itu namanya darah. Nah, orang yang bertakwa itu nggak sembrono dengan perkara-perkara seperti ini. Sebesar ini nggak ada yang diremehkan. Makanya tafsirnya ada di dalam surat Al-Zalzalah. Mari kita simak pernyataan Imam Ibnu Rajab. Wa qad bayyana, sungguh telah dijelaskan Allahu Jalla wa Ala oleh Allah Subhanahu wa taala lil ibadihi,
kepada hamba-hambanya. Sudah diterangkan oleh Allah terhadap hamba-hambanya fi qaulihi, di dalam firman-Nya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sudah dijelaskan di ayat itu. Apa maknanya? Pertama, siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, dia akan melihat balasannya. Siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah, dia akan melihat balasannya. Pun makna dari yaroh niku napa, Pak? Dia melihatnya. Barang siapa yang melakukan kebaikan sebesar itu tadi, dia melihatnya. Pengertiannya apa? Dalam amal itu disiapkan oleh Allah balasannya. Loh gitu loh. Jadi maksud dilihat itu, ngelihat apa? Balasan itu sudah disiapkan oleh Allah. Itu maknanya. Begitu juga dosa sekecil zarrah, maka siksanya juga sudah disiapkan oleh Allah. Maka ditegaskan oleh beliau, apa katanya? Makna yang pertama, perhatikan, makna yang pertama, ayat 7, penjelasan kata Imam Ibnu Rajab apa? Fala tahkironna syai'an minal khair. Ini maknanya, Pak, Masya Allah. Jangan sekali-kali kamu remehkan. Jangan sekali-kali kamu sepelekan. Sekecil apapun dari kebaikan, ya, fala tahkironna syai'an minal khair. Itu maknanya. Fama ya'mal mithqala dzarratin. Selama ini diwaca tok. Pengertiannya sing penting. Kita nggak masuk di dalam ayat ini, demi Allah nggak masuk. Kenapa? Kita sering meremehkan amal-amal itu. Ngono ae kok. Ngene ae kok. Wis engko ae. Sering apa ndak ini? Sering apa ndak? Itu masuk di sini kita. Masya Allah. Ini loh, Pak. Itu pengertiannya. Fala tahkironna syai'an minal khair antaf'alah. Itu maknanya. Jangan sekali-kali engkau remehkan sekecil apapun perbuatan itu untuk kamu kerjakan. Kenapa? Karena disiapkan oleh Allah pahalanya. Sering, Mbak. Sering. Terutama amal-amal yang Masya Allah ya, menuntut kita harus berhenti, menuntut kita harus berkorban waktu. Contoh, kita sudah tahu pasti tentang hadis cabang iman yang paling tinggi apa? Ucapan yang paling rendah apa? Sudah dilakukan dengan baik? Dereng. Sepeda motoran ono paving jepat kabeh, leren? Sudah, ojo dulinan masalah agama ini. Serius ini, Pak. Makanya nggak terbentuk kita. Tahu dalil sama apa sih, nggak ngerti dalil itu. Wis dilakoni. Gak usah muluk-muluk. Gak usah daki-daki. Kita belum terbentuk. Sing sederhana aja sulit kita ya. Lalu bagaimana orang bertakwa meremehkan sebuah amalan? Ini remeh bagi kita. Di surga itu bukan sesuatu yang diremehkan. Nanti bisa dilihat di dalam kitab Riyadhus Shalihin bab kathratu fi turukil khair. Banyaknya jalan-jalan menuju kebaikan. Jangan cari di bab itu. Nanti ada sebuah hadis Nabi menceritakan, apa kata Nabi? Aku diperlihatkan seseorang yang mondar-mandir di dalam surga itu.
Ngerti mondar mandir? Napa mondar mandir niku napa, Pak? Nyari wadiwi. Lalu ditanya, amalan apa yang kamu lakukan? Ternyata mondar mandir itu kenapa? Bingung, Pak. Pintu-pintu surga itu disuruh milih dia. Makanya napa? Mondar mandir dia. Akhirnya dijelaskan oleh Nabi, amalan apakah yang Anda lakukan? Ya. Maka dia menjawab, saya terbiasa. Nah, kalau terbiasa berarti menjadi karakter. Saya terbiasa. Itu kalau di jalan itu ada cabangnya apa? Pohon yang merintangi jalan itu saya potong. Terus kalau ada sesuatu yang saya rasa kok ini mengganggu orang lain, saya ambil. Kenapa? Hati saya itu bayangkan biar enggak mengganggu orang muslim. Itu bentuk sifat rahmah, membayangkan keselamatan orang lain. Muncul dari situ. Lah nek kula mbek sampean melihat apa saja diem, bahkan kita berjalan, kita tengok saja ndak, di mana kasih sayang itu ada? Mana itu rahmah? Memikirkan keselamatan orang lain. Di situ nilai tingginya itu, Pak. Hati saya sapa sih gak ngerti wisan. Ngene kira dibahas, oh niku pun balik-balik Ustaz. Padahal durung menclok nang hati, Pak, durung ngresep ke dalam hati, belum terbentuk karakter. Makanya di sini tolong, minta tolong bener. Ojo tergesa-gesa ngaji niku. Gini ku akhirnya kita pinter dalil, tapi gak pinter ngelakoni, karena belum menjadi watak kita. Jelas nggih? Pun ini contoh, ini tingkat takwa yang apa tadi? Tertinggi, itu maknanya. Jadi yang dimaksud faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, itu maknanya fala tahqiranna syai'an minal khair antaf'alah. Jangan kamu sepelekan sekecil apapun perbuatan untuk kamu kerjakan. Kenapa? Karena akan dibalas oleh Allah. Terus kita bilang, wah gitu aja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang mukmin yang mana yang meremehkan janji dari Allah Ta'ala ini? Pantas orang mukmin meremehkan janji dari Allah. Nah itu. Yang kedua apa maknanya? Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Apa maknanya? Fala tahqiranna syai'an minasyarri. Ya, jangan kamu sepelekan, jangan kamu remehkan sekecil apapun dari keburukan untuk kamu jauhi. Artinya seringkali orang meremehkan amal-amal jelek sehingga dijadikan kebiasaan. Mas biasa, ngono tok masuk gak oleh. Amalku sing gede-gede loh, akeh. Nggih mboten? Itu seringkali demikian, Pak. Kalau ada seseorang, yang namanya manusia itu harus diakui, Pak, kita ketelesut, tergelincir, salah, itu manusiawi. Nggih mboten? Ndak mungkin panjenengan kali kula niku bersih teko salah, wonten. Bukan, kita manusia, Pak. Ada nafsu, ada syahwat, ada keinginan-keinginan, nggih mboten? Lah, ini cikal bakalnya orang melakukan salah, sehingga kalau kita salah, ketelesut, itu manusiawi kita. Cuma masalahnya sadar mboten kalau itu salah dan kemudian nyesel enggak? Itu persoalannya. Sakitipun pahami niki? Kan ada kalanya karena meremehkan. Makanya gambaran ini nek diremehkan kan benten meleh. Sebab nek orang itu meremehkan, katakan ini begini aja. Itu nanti ketika melakukan perbuatan itu, satu, nyesel mboten? Dalam mboten. Kenapa? Nah sepele. Satu. Yang kedua, merasa salah enggak?
Enggak. Kenapa? Karena sepele. Yang ketiga, butuh minta maaf enggak? Di sini letaknya. Enggak perlu apa wong ini tok njaluk sepuro. Kan gitu toh? Kalau orang punya cara pandang menganggap sepele sesuatu, enggak mungkin dia mek ngono tok lah pun njaluk sepuro mek ngono tok ae. Imam Ibnul Mu'taz menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 2. Tafsir Al-Baqarah ayat 2. Ayat 2. Tafsir Al-Baqarah ayat 2. Apa itu? Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil Nah, ketika menjelaskan muttaqin, beliau mengatakan apa? La tahkiranna apa? Beliau mengatakan sebentar. Imam Ibnu Mu'taz mengatakan jangan anggap dosa itu apa? Jangan kau sepelekan dosa. Ini la tahkiranna saghiratan. Masya Allah. La tahkiranna saghiratan. Jangan kamu sepelekan dosa-dosa kecil. Jangan kamu sepelekan dosa-dosa kecil. Kenapa? Innal jibal minal hasa. Karena sesungguhnya gunung yang besar itu terdiri dari kerikil-kerikil yang kecil. Berarti pengertiannya apa? Dosa kecil itu bisa berubah menjadi dosa besar kalau dilakukan terus-menerus dan tanpa menyesal dan tidak perlu minta ampun. Maka dosa kecil itu akan berubah menjadi dosa besar. Ini yang nggak boleh meremehkan, Pak. Ngoten. Nek diremehkan kok apa-apa, mesti ngono. Lah nek gak apa-apa berarti bendino wong ngono tok ae. Lha nggih mboten. Lah nek wis ngono gak perlu njaluk sepuro. Berarti nopo tunggale sampean coba utang benang warung kopi ya, warung makan sampean mesti utang 50 rupiah. 50 rupiah niku kathah Didik. Tapi setahun niku bendino niku kurang 50 ngono lho. Wakil jagem setahun. Wis gak titik maneh niki, Pak. Itu definisi takwa. Pun baik Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini penjelasan seputar definisi takwa. Adapun penjelasan tentang manzilah atau ahamiyah, pentingnya takwa, insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang, sekaligus tentang apa keutamaan takwa dunia maupun akhirat. Jadi nanti ada sendiri apa keistimewaannya dan apa keistimewaan takwa di akhirat kelak. Barangkali ada yang perlu disampaikan. Kalau ada silakan, kalau tidak ada kita cukupkan. Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada kita akhiri dengan kafarah majelis. Mudah-mudahan apa yang bisa kita pelajari bersama-sama semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah memberikan kekuatan lahir batin kepada kita semua untuk bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari. Satu ilmu yang diberkahi oleh Allah lebih utama daripada 1000 ilmu yang tidak diberkahi oleh Allah. Satu hadis tapi betul dipahami dan diamalkan jauh lebih mulia daripada 1000 hadis tidak diamalkan. Semoga ini bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.